Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anita Rahayu, mahasiswi Program Profesi Guru, Prajabatan Angkatan Pertama dari Universitas Negeri Makassar, kelas Biologi 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan instrumen observasi peserta didik yang telah saya kembangkan. Observasi dilakukan di SMA Negeri 9 Makassar yang mengambil data di kelas 10-2 yang berjumlah 36 orang siswa. Ada 12 aspek yang akan saya observasi. Aspek pertama yaitu mengenai perkembangan kognitif, yang kedua kemampuan awal peserta didik, yang ketiga tentang perkembangan bahasa, yang keempat perkembangan sosial atau emosional, yang kelima perkembangan moral atau spiritual, yang keenam perbedaan etnik, yang ketujuh perbedaan kultural, yang kedelapan perbedaan status sosial, yang kesembilan yaitu minat peserta didik, yang ke-10 motivasi, gaya belajar, dan yang terakhir tentang perkembangan motorik dari peserta didik. Aspek yang pertama yaitu perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif ini ada 5 poin yang akan saya amati. Yang pertama yaitu, apakah peserta didik berkontribusi aktif dalam kegiatan pembelajaran? Yang kedua, apakah semua peserta didik dapat memahami dengan jelas materi yang disampaikan oleh guru? Yang ketiga, apakah peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman terkait materi yang belum dipahami? Yang keempat, secara umum, apakah peserta didik aktif mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dan tepat waktu dalam mengumpulkannya? Dan yang terakhir, apakah guru membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam belajar? Aspek pengamatan yang kedua yaitu mengenai kemampuan awal peserta didik. Dalam aspek ini ada 2 poin yang saya amati. Yang pertama, apakah guru memberikan pretest sebelum memulai pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik masih mengingat materi yang telah dipelajari sebelumnya? Aspek selanjutnya yaitu perkembangan bahasa peserta didik. Dalam aspek ini ada 2 poin yang akan saya amati. Yang pertama, apakah peserta didik dan guru aktif menggunakan bahasa Indonesia saat proses pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik dapat menyampaikan pendapat dengan tata bahasa yang benar dan mudah dipahami? Aspek selanjutnya yaitu mengenai perkembangan sosial atau emosional dari peserta didik. Dalam aspek ini ada 5 poin yang akan saya amati. Yang pertama, apakah peserta didik mudah beradaptasi dengan lingkungan belajar? Yang kedua, apakah lingkungan kelas dan ruang pembelajaran sudah menjadi ruang ekspresi diri yang sehat untuk peserta didik? Yang ketiga, apakah peserta didik terlihat nyaman dan aman saat mengikuti proses pembelajaran? Yang keempat, apakah peserta didik memiliki keterampilan sosial dan mampu membangun interaksi baik dengan guru dan juga temannya? Yang terakhir yaitu, apakah guru merespon peserta didik yang belum bisa mengekspresikan dirinya dengan tepat? Aspek selanjutnya yaitu perkembangan moral atau spiritual dari peserta didik. Dalam aspek ini ada 5 poin yang akan saya amati, kemudian peserta didik akan memberikan jawaban iya atau tidak terhadap pernyataan itu. Aspek pengamatan selanjutnya yaitu tentang perkembangan etnik dalam peserta didik. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan etnik peserta didik di dalam kelas? Yang kedua, apakah perbedaan etnik membuat perbedaan perilaku dan menghambat proses pembelajaran? Yang terakhir, apakah pembelajaran dirancang berdasarkan perbedaan etnik masing-masing peserta didik? Aspek pengamatan selanjutnya yaitu tentang perkembangan kultural. Dalam aspek ini ada 2 poin yang akan saya amati. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan budaya peserta didik di dalam kelas? Yang kedua, apakah pembelajaran dirancang berdasarkan perbedaan budaya masing-masing dari peserta didik? Aspek pengamatan selanjutnya yaitu tentang perbedaan status sosial dari peserta didik. Dalam aspek ini ada 2 poin yang akan saya amati. Yang pertama,
Apakah terdapat perbedaan sosial yang mencolok pada peserta didik di dalam kelas? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki kesempatan yang sama? Aspek pengamatan selanjutnya yaitu minat peserta didik. Dalam aspek ini ada 3 poin yang akan saya amati. Yang pertama, apakah peserta didik memperhatikan semua pelajaran yang diberikan oleh guru? Yang kedua, apakah peserta didik memperhatikan penjelasan guru di dalam kelas tanpa bercanda ataupun mengobrol dengan temannya? Yang terakhir yaitu apakah peserta didik mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru? Aspek pengamatan selanjutnya yaitu tentang motivasi dari peserta didik. Dalam aspek ini ada 3 poin yang akan saya amati. Yang pertama, apakah peserta didik bersemangat untuk memulai pembelajaran? Yang kedua, apakah peserta didik memiliki rasa ingin tahu yang tinggi? Dan yang terakhir, apakah peserta didik memiliki jiwa kompetitif untuk terus belajar di dalam kelas? Aspek selanjutnya yaitu gaya belajar peserta didik. Dalam aspek ini ada 2 poin yang akan saya amati. Yang pertama, peserta didik memiliki gaya belajar yang beragam atau tidak. Yang kedua, apakah guru dapat mengakomodasi perbedaan gaya belajar peserta didik di dalam kelas? Aspek pengamatan terakhir yaitu perkembangan motorik. Dalam aspek ini ada 3 poin yang akan saya amati. Yang pertama, apakah guru rutin memberikan kegiatan praktik di dalam kelas? Yang kedua, apakah peserta didik terbiasa bergerak menggunakan otot besar, seperti melakukan kegiatan berlari, berjalan, atau melompat? Yang ketiga, apakah peserta didik terbiasa bergerak menggunakan otot kecil, seperti melakukan kegiatan melipat ataupun menggunting? Demikianlah pemaparan saya mengenai instrumen observasi peserta didik yang akan saya lakukan di SMA Negeri 9 Makassar. Terima kasih atas waktu yang telah kalian berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lebih baik. Terima kasih.